Welcome semuanya di MMU Maret 2023. Pembahasan kita di sesi 2 ini The Art of Cut Loss Part 2 ya. Kenapa? Karena prediksinya gue ya, itu nanti di April Mei ini memang akan ada koreksi yang cukup besar gitu. Kemungkinan besar ya, kalau kalian tadi lihat banking tadi kan ada gambar segitiga itu ya. Nah, gue sih harapannya sih bertahan di supportnya ISG. Cuma kalau di stock school ya harusnya akan ada koreksi besar di April dan Mei. Jadi kalau ada koreksi besar, biasanya kalau gue prediksi sih ISG bisa turun dari peak ke bottomnya itu sekitar 11%-an ya. Nah, peaknya kapan? Peaknya kemarin ya, peaknya Maret kemarin tuh. Peaknya mungkin bisa turun sampai 11%. Jadi kalau Maret kemarin itu peaknya sekitar 6.900, 11% itu berarti turun ke 6.200, 6.300 gitu. Itu prediksi ISG, worst case-nya ISG gitu. Gua harapin itu nggak terjadi ya, tapi ya jaga-jaga itu perlu gitu. Makanya Maret judulnya The Art of Cut Loss, supaya ya gue harapin sih sebenarnya gini, banyak orang pemikirannya tuh gue nggak tahu kalian tuh mikirnya seperti apa gitu. Kenapa sampai nggak mau cut loss, kenapa sampai nge-hold barangnya kuat banget gitu ya, padahal ya kalau kalian megangnya BCA gue sih nggak ada masalah gitu. Masalahnya yang kalian pegang itu barang-barangnya tuh kadang sampah, bukan barangnya memang bisa ditahan untuk jangka panjang gitu loh. Yang semakin kalian tahan itu semakin turun, semakin parah, semakin merah, semakin habis duitnya gitu. Jadi gue harapin sih ini yang part 2 akan beda sama part pertama. Part pertama mungkin konsep ya, kenapa cut loss itu penting gitu. Yang part kedua ini gue akan bahas sedikit lebih detail ya, gue kasih skenario-nya. Jadi gue harapin sih ya kalian tuh dapat pemahaman kenapa di market itu harus cut loss, dan sebenarnya cut loss itu tidak selamanya rugi gitu ya. Nah, ini seri lanjutan dari The Art of Cut Loss. Kalian bisa nonton yang seri satunya, The Art of Cut Loss. Kenapa muncul kata-kata cut loss itu penting gitu ya. Cuma di sini ngejelasin cuma cut loss itu penting kok. Gimana cara cut loss yang baik, konsep beli dan jualnya itu gimana gitu ya. Itu akan gue bahas tuh di sini gitu. Jadi untungnya sih dari mana sih kita cut loss itu katanya bisa untung gitu. Ya gimana caranya untung untung saat kita melakukan cut loss. Ya. Nah, sebagai seorang investor ya, kan ada beda ya, ada trader dan investor. Tipikalnya cara belinya pasti beda. Ada beberapa orang tuh ngomong, kok gue invest kok, makanya dia turun begini, gue hold aja gitu. Nah, yang pasti adalah ketika kalian memutuskan untuk jadi seorang investor, maka titik beratnya itu adalah di fundamental. Pastikan kalian beli saham itu karena faktor fundamentalnya bagus, dan pastikan ilmu fundamental kalian juga cukup kuat gitu. Bukan cuma masalah oh dia kinerjanya naik nih, oh dia perusahaannya bagus nih, oh dia namanya terkenal nih, enggak. Jadi benar-benar pastikan analisa fundamentalnya bagus dan fundamentalnya itu dalam gitu. Jangan cuma ngomongin kok PBV, EPS, PER dan lain-lain, nggak bisa gitu. Jadi benar-benar laporan keuangannya gimana. Kalau kalian ngomongin S-hardware itu kenapa turun, lihat dari persediaan barangnya gimana, perputaran barangnya itu seperti apa, karena dia ngomongin tentang retail gitu ya. Terus keuntungan dia jualan barang itu seberapa besar gitu. Nah, retail itu kalau S-hardware itu jualannya itu borongan gitu ya. Jualannya itu kuantitas gitu, untungnya kecil. Nah, kuantitas jualnya itu naik apa turun, persentasenya berapa banyak gitu ya. Gudangnya itu stoknya kelebihan apa enggak, banyak orang tuh masih belanja di S-hardware apa keluar. Nah, itu yang penting gitu untuk melihat ke fundamental suatu perusahaan kalau kalian memang mau tujuannya invest gitu. Ya, karena nggak sedikit perusahaan yang kelihatannya bagus saat ini, tapi ternyata tahun depan 2 tahun lagi kelihatan sampah-sampahnya. Tapi sebenarnya kalau kita detailin secara fundamentalnya kelihatan udah mulai ada hal-hal yang udah nggak bagus gitu di perusahaannya gitu. Ya, makanya pastikan, dan itu pun harus dalam ya. Jadi kalau kalian benar-benar mau jadi invest, beli sahamnya yang bagus ya nggak cuma ke
oh kata orang ini nih bagus gitu, nggak bisa, harus analisa sendiri gitu. Nah, belilah saat valuasi murah, ini yang paling penting, bukan saat lagi mahal-mahalnya gitu. Banyak orang mau jadi investor tapi belinya saat lagi mahal-mahalnya. Contoh, Arto di 15.000, di 20.000 gitu ya. Agro di 2.500 gitu. Friend di 170. Ngomongnya apa? Investor. Gitu. Sedangkan investor itu belinya saat murah valuasinya, bukan saat mahal. Jadi kalau kalian belinya saat valuasi mahal, itu kalian bukan investor, tapi sangkuters. Ya. Tolong dibedakan antara investor dengan orang yang nyangkut, karena kalau orang nyangkut pun dibilang jadi investor, gue sih sedih jadi investor. Gitu. Ya. Nah, investor itu harus ada kapasitas untuk melakukan average down. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu, ya, namanya valuasi yang sudah murah itu bisa murah seberapa murah. Gitu. Dan kalau perusahaan itu kinerjanya bagus dan kedepannya akan cenderung bagus dengan valuasi fundamental yang baik, ya kalian harus berani melakukan average down. Karena kata murah yang muncul di suatu perusahaan itu bisa bikin perusahaan itu bisa minus 20-30% lagi. Nah, kuat gak untuk kalian melakukan average down gitu? Ya. Dan kalian harus ngerti konsep bisnisnya. Gitu. Kok banking ya? Banking seperti apa? Gitu. Di Indonesia banking kayak gimana? Kenapa Indonesia bankingnya subur sekali? Kenapa di luar negeri bankingnya berantakan? Ya. Retail-retailan ya, kalian harus tahu persediaan barang tuh kayak gimana. Call ya gampang, lihat aja harga call-nya gitu. Terus kalian lihat juga selain harga call, perusahaan ini tuh nambang kedalamannya berapa, stripping ratio-nya seberapa gede gitu. Terus apa lagi? Properti ya, kalian harus lihat occupancy rate-nya itu seberapa besar, seberapa rame propertinya ini, hotel-hotelnya ini misalnya kalau dia hotel. Terus kalau dia mall, seberapa besar mall-nya dia generate value buat perusahaannya gitu. Ya. Nah, itu konsep bisnis yang harus kalian ngerti di setiap sektoral gitu. Dan itu untuk bisa daleminnya ya fundamental itu yang penting dan kalian harus sering baca. Nah, investor itu long term view dan long term holder. Bukan short term ya. Ini kalian harus benar-benar bisa pastiin gitu. Nah, investor itu kebanyakan bermain pada dividend play. Kalau gue bilang investor itu dividend play. Selama kalian beli sahamnya untuk berpikiran, oh ini akan gue jual lagi, itu trader, bukan investor. Investor itu beli saham yang di otaknya tuh mikir, gue nggak akan jual saham ini kalau kinerjanya tuh nggak jelek. Ya, makanya ini harus perbedaan mendasar antara investor dan trader. Kalian bisa nanti baca di sini, ini ada. Nah, fundamental itu juga dapat berubah. Sebagus apapun kalian bisa menganalisa fundamental, sometimes itu fundamental juga bisa yang dari bagus banget jadi jelek banget. Gitu. Makanya cut loss itu harus tetap ada. Ya. Dan ya kalau bermain pada investor, cut loss-nya juga pasti akan cenderung cukup besar kalau nanti ternyata fundamentalnya jelek. Cuma ya itu nanti akan tergantung pada kemampuan fundamentalnya kalian. Kalau fundamentalnya kalian tuh bagus banget, mungkin kalian bisa detect itu early, lebih awal ya. Tapi kalau kalian cuma ngandelin PER, PBV ya kalian cuma dapetin di akhir doang, dimana turunnya pasti dalam banget. Ya contoh yang terakhir kayak Credit Suisse lah ya, PBV-nya kelihatannya murah, cuma 0,2 apa 0, berapa gitu. Ternyata akhirnya malah bangkrut kan gitu. Ya kalau kalian ngurusinnya cuma PBV PER doang ya pasti bakal jadi paling akhir. Sedangkan yang kita lihat itu bisnis ke bisnisnya gitu. Jadi kalau banking itu dia dapat duitnya dari mana, dia dikasih kreditnya berapa gede, dia untungnya berapa besar, NIM-nya itu masih terjaga apa enggak gitu ya, kasanya masih ada apa enggak gitu. Seberapa cost of fund-nya dia seberapa murah. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Kalau average down misal lagi ada total 100 lot, mau average down berapa lot atau hitungan amount, nanti gue jelasin. Nah, next, trader. Trader itu beli sahamnya lebih prefer ke technical. Ya. Nah, jadi kalian harus tahu nih perbedaan. Jadi investor atau trader itu di video ini gue udah bilang, untuk jadi trader sama investor bukan kalian yang milih, tapi itu akan terbentuk dari bagaimana cara kalian
melakukan trading atau melakukan investmentnya gitu. Nah, pembelian saham mengikuti technical itu trader. Follow trend, ya ngikutin tren, ya trader tuh pasti ngikutin tren. Gak mungkin beli saham yang lagi fase downtrend parah gitu ya, kecuali spekulasi, dan spekulasi pun ada area cut loss ya. Nah, terkadang trader itu belinya tinggi, tapi untuk jualnya juga lebih tinggi. Gitu. Kenapa? Karena trennya masih naik. Ya, beda sama investor tadi. Kalau investor belinya ketika valuasinya murah. Tapi kalau trader, sometimes kita belinya rada tinggi. Makanya kalau kalian beli, gue beli NICL, ya nggak apa-apa, gitu. Karena kita trader. Karena kalian ngikutin NICL itu di grup trader, ya. Karena tabel yang ada NICL itu tabel trader, bukan tabel investor. Gitu. Nah, kalau di tabel trader, ya udah ketika nanti dia keluar, kalian harus ada exit way-nya, harus berani keluar. Kenapa? Karena dia trader, dan kita tahu kita beli NICL itu nggak murah, tinggi. Harga sahamnya udah naik dari 100, sekarang udah mau 400. Tinggi, itu sangat tinggi. Gitu. Tapi kita nggak pernah tahu tingginya harga saham itu bisa setinggi apa. So, yang dia lagi naik, ya kita harus ngikutin, follow the trend. Karena kalau kalian nggak bermain seperti itu, kita nggak dapat duit. Nah, kalau kalian ISG tadi kita lihat di sesi 1, ISG minus 1,5, semua sektor merah yang megang NICL cuan, luber gitu. Bulan lalu NICL harganya masih 250, 260, sekarang udah 380 gitu, udah untung 30%, ya 100 poinan gitu, 30-40%. gitu. Jadi apakah 250, 260 itu murah? Enggak, harga sahamnya udah naik dari 100 ke 250, udah naik 150%. Tapi itu masih bisa naik, ya. Makanya ini fokusnya ke trader, gitu. Kalau dibilang, kok gue invest di NICL? Salah. Karena valuasi mahal, gitu. Gue trading NICL, ya. Average down, itu dosa besar. Jadi yang namanya trader, itu nggak boleh average down. Jadi kalau kalian bilang, kok gue nyangkutnya NICL, nanti average down, nggak bisa. Gitu. Karena harga NICL sekarang bukan harga yang murah, sama seperti kalian beli SMDR gitu. SMDR waktu di 4.000 gue beli nih, turun, gue nggak mau cut loss deh kok, nanti average down aja. Nah, masalahnya di 4.000 itu udah super mahal gitu. Dia turun, dia bisa turun sangat dalam sekali. Mau average down sampai kapan gitu. Bisa jadi 5 tahun tuh turun terus kerjaannya. Kuat gak dana kalian untuk average down gitu? Kalau kalian orang tuanya kaya raya banget, atau kalian kaya raya banget, ya silahkan. Cuma chance-nya gede, waktu yang hilang itu gede gitu. Makanya average down di trader itu nggak ada. Makanya kalau kalian nanya gue, boleh average down nggak? Ngapain? Keluar ya keluar, cut loss ya cut loss. Nah, pembelian saham tidak selamanya pada perusahaan yang fundamentalnya baik, itu trader gitu. Sometimes kita beli yang rada berantakan, tapi ya naik gitu. Kalau kalian ngelihat yang naik belakangan, Halo naiknya signifikan, Elite naiknya signifikan, apakah fundamentalnya bagus banget? Enggak. Tapi dia memberikan chance untuk kasih cuannya gede banget. Why not? Gitu. Balik lagi, as a trader, ketika dia nanti turun, gue tinggal jual. Karena risk and reward-nya masih cukup menarik. Gitu. Ya. Dan karena kita beli sahamnya fundamentalnya nggak selamanya bagus, makanya cut loss itu penting. Karena ya kalau market lagi kayak sekarang, beli perusahaan yang fundamentalnya bagus pasti kepukul. Karena banyak orang pasti beli itu juga. Mengharapkan capital gain, ya ngarepin capital gain. Kalau tadi investor itu ngarepinnya dividen, kita ngarepinnya dari capital gain, beli dan jual, ya, itu toh. Cut loss itu harus. Kalau kalian jadi trader dan kalian nggak mau cut loss, kalian cuma ngabisin duit. Kalian cuma tinggal tunggu waktunya, ini orang duitnya udah habis, tutup rekening, atau nggak trading saham lagi. Itu doang. Jadi ini harus kalian pikirin benar-benar. Ya, karena gue udah di market tuh udah lama banget, gue udah banyak ketemu orang-orang gitu. Jadi patternnya semua sama. Orang-orang nggak mau cut loss, tinggal tunggu waktunya aja, hilang. Makanya kadang tuh kalau kalian chat ke gue rada apalagi yang personal gitu ya, gue rada maksa untuk lakuin cut loss. Kadang beberapa gue keluarin dari grup, nggak transaksi. Tujuannya apa? Supaya kalian tuh keluar gitu, supaya kalian tuh cut loss. Karena
barang-barang yang kalian tahan itu jelek gitu loh, bukan barang-barang yang bagus gitu. Nah, gue keluarin dari grup, mau masuk lagi, ya kalian antara top up lagi supaya ada uang, atau kalian cut loss barang yang ada gitu loh. Karena kalau enggak, ya apa yang mau tradingin gitu. Dan ketika nggak ada trading, ya ngapain dia ada di grup gitu. Apakah termasuk trader? Karena sepertinya dia tidak berharap dari dividen. Kalau gue bilang ini, value investing itu adalah konsep trading. Karena ada waktu untuk beli, ada waktu untuk jual. Cuma masalahnya, trading dan investor itu bisa dijadiin satu, gitu. Karena kalau gue lihat Pak Loh Keet Hong, dia ada emiten-emiten yang ada kasih Pak Loh Keet Hong juga dividen. Contoh kayak dulu ada Petrosinya, gitu ya, dividennya cukup gede dari situ, gitu. Terus gue nggak tahu ada emiten apa lagi yang bisa bagi dividen. Kemungkinan besar kalau gue lihat dari ngomongannya Pak Loh Keet Hong tuh punya bank BNGA, CIMB Niaga. BCA harusnya punya, ya, dimana itu yang generate uang untuk Pak Loh Keet Hong cukup gede dari dividen, gitu. Nah, sisanya dia lakuin value investing. Value investing itu beli dan jual, gitu. Ya, beli harga semurah-murahnya, di harga bajai, jual di harga setinggi-tingginya. Cuma memang yang paling sering diceritain ya value investingnya. Kenapa? Karena value investing itu yang bisa kasih cuannya sebanyak mungkin, gitu. Kalau dividen play, ngomongin Pak Loh Keet Hong pegang BCA ya normal gitu, semua orang pegang BCA, nggak ada menariknya. Tapi ketika bermain pada value investing, beli harga semurah-murahnya kayak kemarin panin grupnya naik, ya pasti kan cuannya gede gitu. Ya itulah value investing gitu. Jadi kalau ditanya value investing itu apakah termasuk trader? Ya, karena tujuannya untuk dijual kembali. Kalau nggak dijual kembali, ngarepinnya harus dividen. Karena kalau nggak ada dividen, balik lagi gitu. Harga sahamnya balik lagi. Average down dan cicil beli, apakah sama? Beda. Cicil beli itu range-nya dikit. Jadi kayak misalnya ada satu saham nih harga 1.000, oke gue cicil beli sampai 950, itu mungkin masih berada pada rentang area supportnya. Gitu. Ketika break supportnya harus keluar. Average down, ketika dia break support, dia nggak mau keluar. Gitu. Dia nungguin lagi, oh nanti gue tunggu di support selanjutnya lagi, gue average. Itu bedanya, ya. Cicil beli itu ada rentangnya. Mungkin harganya sekarang nggak murah-murah banget, tapi nggak di support banget gitu. Rada tinggi, ya udah gue nyicil. Itu bisa, gitu. Ya, itu beda. Nah, dari investor dan trader tadi, itu pun cara cut loss-nya beda. Gitu. Gimana? Makanya di sini gue akan kasih 3 konsep sederhana. Ya, konsep pertama, sebenarnya ketika kita trading atau invest di perusahaan itu ibarat kayak kita lagi buka suatu bisnis. Gitu. Jadi contoh kayak kita dagang deh. Yang paling gampang ya dagang lah, karena trader kan pedagang gitu ya. Ya ibarat kayak berdagang, kita beli barang untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Gitu. Contoh orang beli Aqua modalnya berapa? Mungkin satu botolnya Rp500. Gitu. Nah, tinggal gimana caranya gue jual Rp500 ini dengan setinggi-tingginya. Ada Aqua botol bisa dijual mungkin kalau di Indomaret atau di mana gitu 3.000 gitu ya. Aqua botol yang sedang gitu 3.000 mungkin dapat gitu, atau 4.000. Nah, Aqua botol yang sedang kalau kalian bawa ke hotel-hotel mewah mungkin bisa jadi 20.000 gitu ya, atau sampai 50.000 gitu. Nah, ini adalah usaha untuk bagaimana kita menjual barangnya itu di harga yang lebih mahal, gitu, lebih tinggi. Sama di saham juga begitu. Gitu. Nah, semua bisnis itu pasti ada resiko. Ketika berdagang, semua barang jualan tidak semua dapat laku. Gitu, pasti ada yang gak laku, gitu, pasti ada yang mati, ada beberapa yang udah expired, gitu, atau beberapa yang mau expired, gitu. Makanya ini penting, gitu. Ya konsepnya sebenarnya sama. Nah, pedagang yang pinter, mereka ngelihat, oh nih barang kayaknya udah mau expired nih, udah mau busuk nih, atau nggak laku nih kayaknya, yuk atau mau ketinggalan zaman nih barangnya gitu. Dia akan mencari cara untuk dagangannya akan cepat laku. Nggak mungkin kan dia tahu, oh nih udah mau busuk, ya udah deh nggak apa-apa biarin aja busuk gitu. Nggak dapat duit nggak apa-apa, nggak mungkin gitu. Pasti akan berusaha cari cara, oke, gue jual di harga yang lebih murah aja deh gitu. Modal nggak apa-apa lah, atau bahkan mungkin rugi dikit nggak apa-apa deh, karena udah banyak juga yang kejual gitu.
Ya, sama, trading itu juga sama gitu. Kita beli saham itu harapannya dengan harganya naik gitu. Jadi kalau dibilang kok ngapain lo beli saham tujuannya buat cut loss? Enggak, kita beli saham tujuannya naik gitu. Tapi tidak semuanya yang kita inginkan itu terjadi gitu. Sometimes kita pengennya naik, ternyata marketnya turun gitu. Ya, apalagi yang kita analisa aja bisa turun, apalagi orang yang nggak analisa. Ya, makanya kalian tanya ke diri kalian, kalian belinya itu apalagi barang-barang yang di luar tabel itu ada analisanya nggak, atau cuma ikut-ikutan doang gitu. Kalau udah ikut-ikutan doang, belinya di luar tabel, udah pasti tinggal nyetor duit gitu. Setidaknya kalau kalian beli di luar tabel ada analisanya, gua sih apresiasi, gak ada masalah. Dan kalau kalian ngomongin kok kenapa di tabel strict banget, nggak boleh ngomongin saham di luar tabel, sebenarnya nggak, boleh-boleh aja, sah-sah aja kalian ngomongin saham di luar tabel. Masalahnya adalah jangan dipompong. Kalau kalian cuma nanya, kok ini barang kayak gimana, gua akan jawab gak ada masalah gitu. Tapi ketika kalian bilang barang yang di luar tabel, oh ini mau naik, ini apa, yes ini naik, gua akan jadi masalah gitu, karena itu akan memicu orang lain untuk bisa beli gitu, atau ada intensi untuk mengajak nasabah gua untuk bisa beli, dan kemungkinan besar mereka kemungkinan nyangkut gitu. Makanya nggak direkomendasiin. Tapi sebenarnya kalau apakah gue boleh nanya barang-barang di luar tabel, nggak ada masalah gitu. Kita main saham di stock school semua di luar tabel semua gitu. Barang-barang di stock school itu ya yang ngasih cuan gede itu justru yang di luar tabel gitu. Tapi ada analisanya ya. Nah, karena tidak 100% analisa kita benar ya, jika ternyata tidak sesuai dengan plan awal, seorang trader harus melakukan mitigasi gitu. Harus ada rencana. Gue pengen jual, gue beli 1000, gue pengen jual 1200, ternyata nggak sampai 1200, malah turun lagi gitu. Dan itu udah nggak sesuai sama rencana, dimana batas minimum yang gue bolehin itu mungkin 950 gitu. Ya harus ada mitigasinya, bukan malah pasrah, agar tidak terjadi hal yang lebih tidak diinginkan gitu. Karena kalian udah tahu, oke, supportnya mungkin 950, ini area support. Kalian tahu area supportnya, dan kalian tahu kalau dia jebol support bisa lebih dalam gitu. Nah, sometimes itu nggak dilakuin gitu. Padahal dengan kalian pasrah juga, harga sahamnya bukan berarti turun, bukan berarti berhenti, tapi bisa juga makin turun, dan biasanya makin turun gitu. Nah, sebagai seorang investor juga harus ada rencana gitu. Yang dilihat investor dengan detail adalah perusahaannya layak nggak atau murah nggak untuk dibeli. Itu yang paling penting. Ya, dia perusahaan oke nggak? Nah, masalahnya adalah banyak orang melihat suatu perusahaan tuh layak dan murah hanya dari hype. Padahal sebenarnya perusahaan yang murah itu hype-nya itu nggak ada. Kenapa? Karena semua orang berpikiran ini jelek. Justru ketika semua orang berpikiran ini bagus, harganya pasti tidak akan murah, harganya pasti akan mahal, gitu. Jadi ketika kalian beli saham yang sudah hype, terus kalian bilang ini murah, bullshit. Nggak ada kata murah untuk saham-saham yang sedang hype. Selalu akan ada kata murah untuk saham-saham yang tidak hype. Makanya pembelian kalian apa? Ikutan orang atau analisa sendiri? Itu yang selalu gue tanyain, gitu. Ya. Next, terkadang saham murah itu nggak ada kata spesifiknya, gitu. Murah itu nggak ada batasannya. Berapa harga murah? Berapa PBV yang bisa dikatakan murah? Berapa PER yang bisa dikatakan murah? Berapa NPM yang bisa dikatakan murah? Berapa safety ratio ya kalau katanya orang itu yang bisa dikatakan murah? Nggak ada, gitu. Ya. Gitu. Margin of safety ya, MOS-nya berapa, margin of safety-nya berapa untuk bisa dikatakan murah? Nggak ada rule of thumbs-nya itu.
gitu. Ada yang bilang 0,5 murah, kadang bisa turun jadi 0,1, kadang bisa jadi 0,2, kadang 0,6 gitu. Kadang nunggu 0,1 nggak nyentuh 0,1, turunnya cuma sampai 0,6 terus terbang lagi gitu. Nggak ada kata margin of safety itu sebikin sedetail mungkin, oh ini murah gitu. Justru sometimes, oh gue dapet nih margin of safety 0,1, ternyata perusahaannya besoknya bangkrut. Gitu. Jadi nggak ada kata murah yang bisa dijelaskan secara spesifik, murahnya tuh seberapa murah. Gitu. Ya, ketika valuasi dan fundamental berubah dan viral di luar, biasa harga sudah cenderung di bawah. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika kalian beli perusahaan bagus, terus kalian melihat oh ini bagus nih, aman nih gitu ya. Terus ternyata analisa fundamentalnya nggak terlalu dalam ya, cuma mikir oh PBV-nya murah, harga sahamnya turun gitu. Contoh deh kayak Acas sekarang dari 2000 turun sampai ke 400-an gitu ya. Semua orang bilang fundamentalnya kan bagus, valuasinya murah. Iya, murah. Tapi kalian perlu pikirin kalau ternyata penjualan HS itu tidak semenarik dulu-dulu gitu. Kenapa? Karena orang beli barang di HS Hardware sudah mulai bisa compare ke gue beli langsung ke China gitu. Jadi ada aplikasi kan, gue lupa tuh, si Dina ada pakai juga tuh aplikasi, kalian bisa beli barang langsung dari China dan itu persis mirip dengan barang di HS Hardware, di mana harganya jauh lebih murah ya. Jadi kalau gue bisa seperti itu, gue ngapain beli ke HS Hardware lagi? Dan ketika itu nanti booming, kalian, gue rasa dunia itu akan jadi semakin kecil, bukan semakin kecil mengerucut gitu ya, tapi kalian di Indonesia kalian bisa beli via Amazon di Amerika, di China, kalian nggak cuma bisa beli di Jakarta toh atau di Batam toh atau di mana gitu ya, di mana ya orang akan cari yang lebih murah, orang akan cari yang lebih praktis, apa ya, gitu. Orang akan cari yang lebih praktis gitu. Nah, ketika itu nanti kejadian, gue nggak yakin S Hardware akan tetap ramai. Karena S Hardware dia tidak membuat barangnya sendiri. Ada yang dibuat barangnya sendiri, tapi ya nggak banyak. Dia justru banyak impor dari luar, terutama dari China, di mana mereka jual kembali di Indonesia, gitu ya. Nah, ketika nanti orang bisa langsung akses ke China-nya langsung, gue ngapain lewat S Hardware? Dan ketika itu nanti terjadi, ya, maka dead stock-nya banyak. Dan ketika dead stock-nya banyak, persediaannya bengkak. Jualannya tambah dikit, yang ada revenue tambah turun, dan itu nanti ketika udah viral di luar, harganya mungkin udah sisa 200, 100, dan ya udah sama seperti LPPF ketika kena di Tokopedia, gitu ya. Dan itu juga waktu LPPF turun semua orang, wah mungkin kalian masih zamannya para kolonials ya, kalian nggak ngelihat. Waktu tahun 2016-2017 LPPF dari 22.000 turun ke 15.000, turun ke 10.000. Itu orang-orang investor-investor gede justru gila-gilaan. Kapan lagi kalian bahkan bikin super trade, Mas? Harusnya masih ada. Kita sangat senang telah mengumpulkan LPPF di harga 10.000. Ini adalah harga terendah yang kita bisa dapatkan untuk perusahaan sekelas LPPF, di mana penjualannya dari zaman dulu bla 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 bla, sekarang berapa? Kemarin sempat nyentuh 2.700 Pak. Gitu. Turun lagi ke 800 ke 8.000 ke 7.000. Investornya juga bilang, kita terus mengumpulkan LPPF karena kita yakin kinerjanya bagus, dan akhirnya keluarnya apa? Rugi tahun 2018. Fundamentalnya udah berubah. Dan biasanya kalau udah berubah, harganya udah berantakan. Gitu. Dan ya ngomongin secara valuasi, 2016-2017 masih bagus, dividennya masih gede gitu. Tapi ada hal-hal di luar valuasi per PBV dan EPS gitu toh yang harus diperhatiin, yaitu tadi bisnisnya bisa bertahan apa terhadap kompetitor yang ada di luar gitu. Bisa digantiin nggak, substitusinya apa. Nah itu yang paling penting. Makanya ketika valuasinya sudah, oh LPPF ternyata kinerjanya jelek gitu, kalah saing dengan Tokopedia, ya harganya udah pada turun. Sama, contohnya kayak gini, gitu. Aisyah sekarang harganya sempat di 100-an, ya 200 lah ini, 100-an sekarang. Ini gua ambil satu potongannya doang gitu. Nah, waktu dulu Aisyah itu sempat 2000-an, 2.400. Siapa yang nggak tahu Aisyah? Gitu. Jualan beras Aisyah bagus gitu. Aisyah consumer goods yang salah satu yang paling baik. Harga sahamnya juga naiknya signifikan. Gue juga lumayan tahun 2015 waktu IHSG turun ke 4.500, gue beli Aisyah di 800, naik sampai ke 2.200, gue jual lumayan gitu. Ya.
Dan saat itu ya perusahaannya gemilang sekali gitu. Dan tiba-tiba harga sahamnya sudah break area supportnya, masuk ke area downtrend. Di sini nggak ada berita apapun. Kalian bisa lihat pertama kali muncul berita itu nih 2017 Juli. Ya, 2017 Juli itu sudah di sini. Dari 2.400 sudah turun ke 1.200, 1.100. Apa yang dilakukan? Biasanya orang pasrah. Dan ketika ada berita ini, ya, anak usaha oplos belas, saham Aisyah kena auto reject gitu. Ketika ada berita ini kan masih rumor. Ada lagi nih di sini nih. Besok Aisyah akan beberkan masalah beras oplosan. Berarti masih ada usaha nih. Tenang aja, Aisyah mau press conference. Makanya di sini masih ada sideways. Gitu. Oh, masih ada press conference mau kasih tahu kalau ada oplos beras, cuma mungkin porsinya nggak berapa dalam gitu ya. Dan akhirnya apa? Diputus bersalah itu Februari 2018. Itu sudah di mana? Februari gitu ya. 400. Apa yang mau kalian lakuin? Sedangkan trennya sudah kelihatan. Kalau kita ngomongin technical, ini udah berantakan dari kemarin-kemarin. Even dari 2100, 2200 kalian udah bisa exit. Jadi kalau ngomongin tentang fundamental yang mana? Waktu dia turun di sini, ini dalam waktu yang signifikan sekali, Mei, Juli, September, gitu. Laporan keuangan pun belum keluar 1 tahun, tapi harga udah drop, udah ada masalah. Gitu. Ya kalau kalian ngomongin kok invest ya silahkan, investnya yang benar yang mana? Gitu. Ya pemilihannya harus benar. Gitu. Next, Trump yang kalian lihat sekarang harganya 50. Dulu ini adalah salah satu perusahaan yang sangat cemerlang nih. Dari 2009 naik sampai 2014. Saham yang bisa naik 5 tahun berturut-turut, ya pasti ada sesuatu gitu. Pasti kinerjanya ada sesuatu yang bagus gitu ya. Nah, kalau kalian baca beritanya, Trump itu di tahun 2012, 2011 ada kapalnya kebakaran. Tapi waktu itu di sini nggak ada masalah, masih bisa naik, gitu loh. Kapan turunnya? 2014. Sini. Dan ini pun tiba-tiba disuspend. Nih, makanya kalau kalian lihat ya, jarak antara tahun 2014 sampai 2015 ini dekat, nggak kayak 2013-2014. Kenapa? Karena ini disuspend. Gue ingat banget. Karena gue beli waktu dia di bawah sini. Waktu ini disuspend, kenapa? Karena waktu itu dia isu yang gue inget ya, ketangkep nyelundupin minyak, gitu. Ketangkep nyelundupin minyak, disuspend. Setelah itu suspendnya dibuka, harganya terjun bebas. ARB ini masih 35%, ARB simetris 25-35%. Ya, ARB simetris turun ya, sampai di sini gue lihat kayaknya murah nih gitu. Valuasi murah, pasti murah karena baru buka gitu ya, baru open suspend, terus dalam waktu 2 minggu udah turunnya berantakan begitu, ya pasti murah. Valuasi belum berubah kan, laporan keuangan belum keluar gitu. Nah, mantulnya cuma sampai naiknya dikit loh, turun lagi beda. Untungnya gue cut loss di 120, kalau nggak turun sampai 50. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, 2014 itu ada gagal bayar gitu ya. Ada gagal bayar hutang gitu. Waktu itu gue juga masih tahap lagi belajar gitu waktu itu. Makanya ada broker gue bilang, kayak Trump murah nih valuasi. Ya udah gue ikutan gitu beli. Ya gue nggak nyalahin. Cuma ini jadi pembelajaran untuk gue, ada hal-hal yang sebenarnya kinerjanya valuasi bagus tapi harga saham bisa turun juga gitu loh. Dan ketika viral di luar ya kalian bisa lihat harganya udah berantakan di bawah gitu. Nih lihat, ini baru ditulis 2015 Desember. 2015 Desember itu dari sini udah di 50. Gitu. Ya. Cut loss ARB simetris gimana kok bisa keluar? Ya kita pakai JUC itu kencang, gue yakin masih bisa keluar. Pertama itu. Yang kedua, yang ada di tabel itu harusnya saham-saham bagus. Jadi untuk ARB sampai berantakan begini, harusnya sih enggak. Gitu.
Makanya gue juga berusaha ngejaga kalian supaya aman gitu loh. Makanya kenapa sometimes gue larang orang pom-pom barang di luar tabel, karena menurut gue itu nggak aman gitu. Gue ngejagain kalian yang di trading di JOC supaya kalian itu nggak loss terlalu dalam, tapi kalian juga bisa cuan gitu. Jadi ya kalau gue udah bikin tabel buat kalian tradingnya di JOC, gue nggak mungkin mau ngecelakain kalian gitu. Nah, kalau ada orang luar yang tiba-tiba mau ngajakin kalian masuk ini itu, ya, dimana orang itu mungkin bisa jadi kalian nggak ada afiliasinya sama sekali, ya bisa jadi kalian disuruh buat ngangkatin sahamnya dia supaya dia cuan, dia bisa jualan, kalian yang nyangkut. Itu makanya gue selalu ngejagain kalian sebenarnya. Makanya kalau kalian tradingnya di JOC, gue concern banget gitu. Makanya gue jarang mau ngasih orang di luar, ngapain gitu. Kalian nggak ada kontribusinya buat JOC, tapi kalau kalian yang ada kontribusi buat JOC, gue pasti akan berusaha ngejagain kalian sebisa mungkin supaya kalian tetap cuan, atau at least ada loss, ya lossnya terbatas. Itu makanya gue ada kelas, ada apa, ada kasih pengarahan kayak gini, ya supaya kalian itu safe gitu, dan kalian itu bisa make money di market. Tapi kalau gue udah usaha begini, tabelnya cuma dibiarin toh, nggak dipakai, ya gue juga nggak tahu mau gimana. Terus kalian lebih dengerin ke orang-orang yang nggak ada afiliasi sama sekali buat kalian gitu. Ya untungnya dia kasih tahu kalian tuh apa, kan nggak ada. Ya, nah makanya ini salah satu contoh yang saham yang kinerjanya kira-kira bagus ya, tapi secara valuasi berubah dan itu dapat berubah semuanya gitu. Dan kalau waktu itu nggak keluar, ya habis gitu. Ya walaupun setelah di sini masih bisa naik dulu, tapi ada beberapa saham juga setelah begitu nggak naik-naik lagi. Ya kalau nyangkutnya waktu di sini turun ke 48, 50 di sini nggak keluar, ya sampai sekarang nggak keluar. Nah itu tadi konsep pertama. Yang kedua, seorang pedagang tentu berusaha agar dagangannya selalu baik. Ya, jika jual makanan tentu berusaha nggak ada makanan yang busuk yang sama-sama dijual yang tercium gitu baunya. Gitu. Karena seenak apapun makanan yang kalian jual, kalau sebelahnya itu ada tempat yang busuk gitu ya, ya pasti nggak enak makanannya. Gitu. Mau sebagus apapun bungkusannya, ada yang busuk di dalam itu, tetap nggak enak. Gitu. Ya. Ada pedagang yang menjual barang tidak baik, penjual jadi khawatir ada dagangan lain yang juga tidak baik, walaupun sebenarnya baik. Jadi kita nggak tahu, kalau yang ini kan apelnya kelihatan, oh ini apelnya udah busuk nih gitu. Tapi kadang kita nggak tahu, kelihatan dari luarnya bagus, ternyata dalamnya busuk gitu. Ya. Nah sometimes ketika kita muncul hal seperti itu, kita juga pasti berpikiran, aduh ini jangan-jangan kalau gue gigit lagi apelnya ada lagi yang busuk nih, apel yang lain gitu, tapi kelihatan di luarnya bagus. Jadi makanya penilaiannya jadi malah bias gitu. Makanya barang busuk itu gue bisa bilang bisa mempengaruhi mood, bisa mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana cara kita melakukan sesuatu. Ya ARB simetrisnya ditunda, makanya bahan materinya gue ubah bukan ke ARB simetrisnya gitu. Nah saham jelek di portofolio, kalau di saham ya, saham-saham jelek yang ada di portofolio itu bisa mempengaruhi usaha dan bias dalam analisa gitu. Jadi portofolio kalian bagus nih awalnya, tapi ternyata mulai muncul emiten-emiten jelek yang minusnya bisa 30-40%, itu tanpa kalian sadarin itu bisa ganggu psikologi kalian dalam melakukan trading gitu. Karena usahanya itu bisa jadi sia-sia. Banyak yang berpikir saham turun tidak perlu dijual, saham naik yang sudah dijual. Makanya jadinya kebalik gitu. Ketika ada saham yang jelek, turun-turun terus, udah deh yang ini nggak usah dijual deh gitu. Yang gue jual mana? Oh ini kayaknya lagi naik nih, lagi bagus nih. Ya udah gue take profit yang ini aja, toh udah cuan. Yang kalian take profit itu naik terus-terusan, yang turun itu turun terus-terusan. Contoh, NICL lagi naik nih, kayak gue udah untung deh 318, udah di resistance, kayak nggak break-break lagi, gue take profit dulu deh gitu. BBYB-nya ARB udah nggak apa-apa, gue hold dulu deh BBYB-nya gitu. Take profit NICL-nya break, udah nggak ada duit lagi buat beli NICL karena di average ke misalnya ke BBYB misalnya, akhirnya BBYB-nya turun terus. Ya, kenapa? Karena ada bias dalam megang saham busuknya itu. Seperti makanan di sebelah,
seperti makan di sebelah makanan yang sudah busuk. Bisa jadi makannya enak, jadi nggak ada rasanya. Jadi bisa portofolio kalian ada 2 saham, satu emiten yang bagus, satu emiten yang jelek gitu, yang lagi downtrend parah. Bisa jadi emiten yang bagus ini jadi nggak ada rasanya. Kenapa? Karena emiten yang bagus ini naik, emiten yang busuk ini turun. Gitu. Bukan busuk gimana ya, maksudnya emiten yang masuk ke dalam fase downtrend ini tuh turun. Gitu. Jadi ya lu mau sebagus apapun emiten yang satunya, ya tapi yang satunya kerek sahamnya turun terus, ya jadi percuma gitu loh kalian megang sahamnya. Nggak ada kenaikan di portofolionya sama sekali. Gitu. Justru oh ya ini udah parah nih, udah break support nih, udah jelek nih, udah nggak sesuai plan nih, ya udah itu yang dipotong gitu loh. Ini oh ini yang masih bagus nih, masih uptrend nih, masih oke nih, itu yang ditahanin, bukan malah kebalik. Bisa jadi ada emiten bagus dengan analisa yang baik, justru tidak memberikan efek bagi portofolionya. Tadi gue bilang, ya, jadi contohnya seperti ini. Ini contoh kayak ADMR. ADMR ini kan digadang-gadang, oh ini bagus banget nih, dia ada coking coal, ESG dan lain-lain, harga sahamnya turun. Even ketika dia udah break di sini, ya mestinya cut loss. Kalaupun lihat, oh ini kan sideways, ya gue lihat nih sideways gitu, cukup menarik. Tapi ketika dia sudah break, yang kita harus sesuai sama fakta. Ini berarti sudah fasenya untuk kita keluar. Karena kita lihat, kita pengen beli ini, tujuannya naik dengan catatan adalah dia tidak bikin new low. Karena dia berada pada fase sideways. Dan ketika sudah dia membuat area new low, berarti sudah tidak sesuai dengan plan. Artinya apa? Exit. Karena ini turun cepat banget ya, 13 ke 17, 1 bulan lebih dikit gitu. Ini turunnya 28%. Artinya apa? Artinya kalau tadi gue bilang NICL bulan lalu naiknya 40%, ya itu setara, karena ini kalau kita tarik dari bawah ke atas untuk balik ke sini, ya ini butuh cuan 39%. Jadi cuan NICL itu jadi nggak ada rasa. Itu dengan catatan kalian dapat saham NICL dan naiknya 40%. Kalau enggak, ya pasti minus. Kok gue pegangnya apa ya? Gue pegangnya bir gitu. Ya enggak kemana-mana. Ya berarti kalian minus 28% di portofolio. Tower murah nggak kok? Tower ya. Nah masalahnya adalah yang namanya telco itu butuh modal cukup gede gitu. Mereka itu bakal banyak utang, bakal banyak pinjaman sana sini, di mana nanti suku bunganya naik ya pasti bakal berat bayar hutangan lebih gede. Itu kenapa dari kemarin kok turun terus. Gitu. Kok TBIG turun terus, kok towernya turun terus. Kan TBIG dulu juga kita ngomong digadang-gadangin udah TBIG bakal 4.000. Enggak juga kan. Nunggu suku bunga turun, kosovan murah. Ya lihat juga gitu, suku bunganya turun gitu. ISG, kalian cek. ISG itu selalu berantakan ketika the Fed mulai turunin suku bunga. Artinya apa? Artinya ketika the Fed udah mulai turunin suku bunga, berarti resesi itu sudah jadi. Selama tidak ada resesi, the Fed akan terus naikin suku bunga. Gitu, ya. Jadi ketika suku bunga turun, bagus nggak? Bagus. Tapi market pasti akan berantakan dulu. Karena pasti ada masalah, makanya mereka bisa nurunin suku bunga. Jadi konsep Credit Suisse bermasalah, SVB bermasalah, bagi the Fed nggak ada masalah. Makanya mereka masih bisa naikin suku bunga. Makanya market masih bagus. Tapi ketika the Fed sudah stop naikin suku bunga, malah nurunin suku bunga, berarti market lagi jelek, dan itu waktunya market akan koreksi besar-besaran. Sama, COVID juga begitu. Market turun, the Fed nurunin suku bunga dulu, baru hancur. 2008 juga begitu. Lehman Brothers bangkrut, baru the Fed nurunin suku bunga. Ya. Cara nentuin kapan entry, cut loss, kapan TP di saham yang naik tinggi gimana kok, seperti Elite, NICL, harga sekarang. Ya, nanti itu di akhir gue ada jelasin. Permisi kok, kalau saham yang baru IPO gimana ya kok patokan cut loss dan take profit? Ya tetap baru IPO kan datanya dikit, ya technical. Gitu. Ya. Nah ini konsep kedua. Konsep ketiga. Ini yang paling penting. Konsep uang itu adalah alat.
Mungkin bagi sebagian orang tuh lupa, kalau kalian tuh untuk beli barang, kalian ganti uangnya itu ke barang. Nah, tapi ini penting gitu. Jadikan uang itu sebagai kendaraan. Orang-orang kaya berpikiran uang itu bukanlah alat untuk foya-foya, untuk dinikmati, tapi uang ini adalah alat untuk dipakai. Gue bisa ganti sama barang apa yang bisa kasih gue keuntungan. Banyak orang menggunakan uang untuk hal yang konsumtif, tapi pemikiran orang kaya, uang itu dipakai untuk bagaimana gue kumpulin atau gue ganti uang ini ke tempat yang bisa kasih gue lebih untung. Jadi uang itu jadikan sebagai alat. Seperti pedagang yang menukarkan uang untuk membeli barang yang dijual dengan harga yang lebih tinggi nanti. Jadi contoh, kalau kalian pedagang, misalnya kalian jualan sembako, kalian pasti tukar uang kalian ke sembako untuk kalian bisa jualan supaya orang beli, kalian dapat keuntungan dari selisih itu. Kalau kalian pakai uangnya untuk jalan-jalan, untuk foya-foya, ya kalian akan menghabiskan uangnya itu gitu. Nah, makanya itu yang paling penting. Uangnya dipakai untuk apa? Ya. Nah, saham juga sama. Gitu. Uang kita pakai untuk ganti ke lot. Jadi sebenarnya di saham yang banyak lot itu adalah suatu keuntungan. Karena uang ini adalah alat untuk menukarkan ke lot. Jadi semakin banyak lot yang kalian pegang, sebenarnya semakin untung, bukan uangnya. Karena uang di pasar saham itu harga fluktuatif, tapi lot nggak pernah fluktuatif. Sama seperti kalian beli satu botol aqua, tinggal kalian lihat, ada orang butuh minum di hotel mewah, kalian bisa jual itu di harga yang lebih tinggi. Gitu. Ada orang butuh minum di halte bus, mungkin kalian bisa jual itu ya untung, cuma nggak banyak. Gitu. Ya, sama di saham juga begitu. Gitu. Uang itu sebagai alat buat kumpulin jadi lot. Ya. Trader menukarkan uang jadi lot untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi. Tapi investor menukarkan uang jadi lot untuk mendapatkan dividen yang lebih banyak. Itu bedanya. Gitu. Ya. Hal terpenting di saham itu lot, bukan uang. Jadi bukan masalah kok gue punya kalau gue jual segini uang gue jadi segini kok. Bukan masalah itu, tapi masalahnya lot yang kalian pegang itu berapa banyak. Bisa nggak dibanyakin lagi? Barang siapa yang mengumpulkan lot sebanyak mungkin akan menjadi keuntungan bagi trader maupun bagi investor. Jadi sebenarnya di bursa itu lot. Ini yang paling penting, dan banyak orang tuh nggak sadar sebenarnya kalian itu yang tujuan kita tuh adalah ngumpulin lot sebanyak mungkin. Kalau saham SRTG apakah masih bisa dipertahankan dengan harga sekarang minus 40% atau lebih baik cut loss ganti saham Bank Mandiri? Gue sih prefer saham SRTG, kan nggak ada di tabel kan. Itu udah jelas tuh downtrendnya tuh udah kelihatan banget. Apalagi baru keluar kan beritanya SRTG laporan keuangan turunnya berapa banyak tuh. Ya itu yang gue bilang. Kita tuh harus ngelihat masa depannya gitu. Jangan tahun lalu SRTG untungnya gede banget. Ya bisa nggak untungnya segede itu? Untungnya dari mana? Dia invest saham A, B, C, D, E gitu. Nah, saham A, B, C, D, E-nya itu kinerjanya gimana? Turun nih, turunnya dalam nih. Ya udah pasti turunnya cuannya juga jadi minus gitu. Karena yang nama investment company itu pencatatan keuntungannya dari misalnya harga saham yang dibeli gitu kan. Tapi apakah itu sudah direalisasikan? Kan belum direalisasikan. Gitu. Kalau jebol support yang fase biasanya sudah nggak yakin lagi mau masuk lagi, gimana cara manage cycle-nya? Nah, makanya di konsep ketiga ini harusnya kalian tuh jadi lebih bisa lebih waras gitu untuk berani masuk. Cut loss memberikan kesempatan mendapatkan lot lebih banyak. Ini yang perlu kalian perhatiin. Ya. Jadi cut loss itu bukan malah rugi. Karena kita tadi ngomongin tentang ngumpulin lot lebih banyak, jadi ketika kalian cut loss, kalian harus bisa membuat lot kalian itu jadi lebih banyak nantinya. Gitu. Jadi cut loss itu belum rugi. Rugi itu ketika kalian cut loss, kalian tutup rekening sahamnya, kalian keluar dari market. Itu baru rugi. Gitu. Ya. Tapi ketika kalian cut loss dan uangnya masih kalian putar di market, itu belum rugi. Hanya floating. Ya. Tujuannya adalah mendapatkan lot lebih banyak.
Sistem cut loss memberikan kita kesempatan untuk beli lot lebih banyak. Konsep ini kita justru dapat menikmati keuntungan walaupun harga sedang mengalami penurunan. Gitu, ya. Makanya konsepnya harus benar. Ketika konsepnya benar, maka kalian akan jauh lebih gampang untuk melakukan cut loss-nya. Contoh kayak gini. Ilustrasi pertama. Ya. Astra. Ini chart weekly ya, biar lebih gampang. Weekly. Weekly-nya jelas ini sideways. Terus akhirnya di break. Sell 8225. Kalau yang beli di pucuk sini 8775, ya. Seseorang membeli di harga pucuk 8775, terus cut loss 8225, ya. Dia mengalami kerugian. Iya, sementara. Kalau dia jual terus dia tutup rekening, keluar dari market, iya, dia rugi. Tapi ketika dia jual di sini, dia belum rugi sebenarnya. Tercatat kerugian tapi hanya sementara. Dia bisa beli 2 kali lebih banyak ketika harganya waktu di sini nge-break. Gitu. Ya. Dia jual segini, dia beli di sini. Yang di sini dia jual 1 lot, yang di sini dia beli 2 lot. Rugi nggak orang? Nggak rugi. Gitu. Ya. Artinya apa? Ya, artinya cut loss ini justru buat dia jadi cuan, bukan jadi rugi. Karena tujuan kita ngumpulin lot. Nanti itu akan kelihatan. Ada 3 ilustrasi yang nanti bakal benar-benar kelihatan. Seseorang yang membeli di harga 8775 harus nunggu harga sahamnya balik lagi ke 8775 baru impas. Atau di atas itu baru bisa cuan. Tapi ketika kalian belinya di harga 4080 ya kalian akan jauh lebih profit karena kalian udah punya 2 lot. Gitu. Terlepas kalian di sini minusnya berapa, di sini naik berapa gede, udah bisa jadi minusnya udah ketutup. Ya. Dan ketika harga saham menjadi 4080, dia akan melihat portofolionya minus 50% lebih dan mengalami floating loss. Apakah floating loss di sini sama dengan loss di sini? Sama. Jadi kalian cut loss sama kalian nggak cut loss sama-sama rugi, gitu loh. Masalahnya yang kalian nggak cut loss, kalian minusnya 50%. Yang kalian cut loss, kalian minusnya dikit doang, nggak nyampe berapa persen nih, nggak nyampe 10% lah. Ya. Apakah kerugian di sini rugi? Waktu floating loss di sini emang nggak rugi, tetap rugi. Orang kan bilang, kok kalau belum dijual, belum rugi. Ya, sama aja, gitu loh. Lu kalau mau untung gimana? Harus balik lagi 8775. Ya, silahkan nunggu. Ya, kalau bisa balik lagi. Kalau nggak balik lagi, kalau Astra mungkin masih pede lah. Cuma, ya kalian miss chance. Orang yang ngumpulin di 4080, udah 2 kali, double-nya. Balik ke atas, cuannya 2 kali. Ilustrasi kedua, S Hardware. Gue nggak beli dia peak misalnya. Kok gue beli ketika dia udah minus 48%. Ya, murah kok udah. Dari 1.800 udah turun sisa 960. Murah nih, udah hampir setengah. Kalau nanti balik lagi ke atas, gue cuannya 2 kali lipat, 100%. Gitu. Anggap, oke, buy 1045. Kenapa buy 1045 di area sini? Karena baru mulai mantul, kan nggak mungkin di area bawah kan, ini kan 945 ya. Nah, buy 1045. Nah, ternyata dia break di sini dan closingnya 945. Mau nggak mau kita keluar cut loss. Lossnya berapa? 100 poin. Terus karena lihat, oh ini murah banget gitu ya, ya udah pas dia turun-turun lagi, ini ada tekniknya. Kenapa bisa ngambil di sini? Buy lagi 690, closing 690, sorry. Ini closing area hijau ini 690 closing, beli. Kita nggak perlu ngambil yang di bawah-bawah. Closing beli, naik, belum dijual kan, turun lagi. Oh, cut loss lagi. Minus lagi 60 poin. Gitu. Ternyata turun lagi lebih dalam. Nah, pas di bawah sini buy lagi nih. Ini kan low 392. Nah, kita buy di 420. Gitu. Kenapa? Karena dia baru mulai rebound, kan nggak mungkin lagi turun-turun, oh pas banget nih bottom,
nggak mungkin. Tunggu ribuan baru beli gitu. Kalau ternyata dia break lagi ke bawah, ya tidak cut loss lagi, nggak ada susah-susahnya. Nah, di 420 beli, ternyata ribuannya lumayan gede. Gitu. Floating profit 145. Kenapa? Karena naik sampai 540. Sampai 565. Ya, 565, 420 itu floating profit 145. Kalau pas dia mikir, oh 565, gue cuma sisa 15 doang ruginya, ya udah, dia lossnya cuma 15. Dibandingkan dia beli 1045, nggak cut loss, sekarang punya megang 420. Ya, kalau dia nggak cut loss, sekarang portofolionya itu minus 56%. Baru impas kalau dia balik ke 1045. Jika harga kembali ke 1045, yang beli di 420 itu malah cuan 149%. Tinggal pilih mau yang mana. Gitu. Loss nggak? Ya loss. Loss nggak? Ya loss. Gitu. Tapi lossnya akan terbatas. Karena nggak pernah ada yang tahu. S-Hardware jelas banget. Banyak banget investor-investor bilang, ini S-Hardware sini sudah turun sekian ke 1000 gitu. Area yang cukup menarik buat dibeli gitu. Turun 700. SOD sudah turun ke 700, kayak area yang menarik cukup dibeli. Turun lagi 600, turun lagi 500, 400. Silahkan. Gitu. Mau average sampai kapan? Butuh uang sebanyak apa? Emang kalian suka? Gitu. Kalau kalian memang punya uang banyak banget, gue nggak ada masalah. Masalahnya, gue tahu kalian itu nggak terlalu punya uang terlalu banyak. Gitu. Makanya gue bikin ini buat kalian. Ya. Next, yang terakhir. Nah, ini anggap sama nih S-Hardware. Beli, kita pakai hitungan lot. Beli 1045 satu lot. Oke? Cut loss 945 satu lot. Berarti ketika dia beli satu lot, terus dia jual di 945, uangnya sisa 94.000 kalau cuma satu lot. Oke? Dia beli lagi 690 satu lot. Berarti cash-nya masih ada 25.000, ya 25.500 plus dia pegang barang satu lot. Cut loss 630, cash-nya sisa 88.500. Oke? Dia beli di 420, dia dapat 2 lot. Untung nggak? Untung. Karena berarti dia ngumpulin lot lebih banyak. Kalau nggak, dia beli di 1045, satu lot, dia di 420, ya tetap jadi satu lot. Dan kalau itu di 420 dia jual, cuma dapat 42.000. Ya. Nah, terus para anti cut loss ya yang megang satu lot berdasarkan pembagian dividen di tahun lalu, dividennya 2059, maka yang pegang satu lot dapatnya 2059. Gitu. Tapi orang yang beli 2 lot dia dapatnya 4118 kalau cuma beli 2 lot. Bayangin, ini efeknya double, bedanya 2 kali lipat gitu. Itu kalau hitungannya satu lot. Kalau dia belinya 100.000 lot, maka yang nggak cut loss itu dapat 205 juta. Tapi yang cut loss yang beli lagi di 420, 2 lot ya, bisa 2 kali lipat belinya, dia berarti dapat dividen 400 juta. Kalian tinggal pilih mau yang mana. Dan masih ada uang cash 4.500. Tinggal pilih mau yang mana. Kalian mau jadi orang yang cut loss atau orang yang nggak mau cut loss. Tapi ingat, cut loss itu harus ada tekniknya gitu loh. Nah, ini Sekota gue ingetin lagi ya, kalau kemarin di awal, kalau sekarang di akhir. Sekota lo bilang the element of good trading are cutting losses, cutting losses, cutting losses. If you can follow these 3 rules, you may have a chance. Jadi kerjaannya ya harus ada area untuk di cut loss. Kenapa? Kita sih nggak harap ada cut loss. Kita harapnya itu pas dia beli sahamnya naik. Tapi sometimes cut loss itu penting. Dan itu yang bisa ngejagain portofolionya kita. Kalau enggak, ya tinggal tunggu waktu kapan uangnya kalian habis. Atau kapan kalian capek nungguin sahamnya naik. Ya, kayak Friend, itu udah berapa tahun tuh? Udah mau 2 tahun. Gitu. Harga sahamnya bukannya malah naik, yang ada malah turun. Mungkin nggak balik lagi, mungkin, tapi mungkin nggak balik lagi, mungkin juga. Gitu. At least orang-orang yang ngikutin untuk cut loss di 120, di 100, atau bahkan di 90 akan jauh lebih happy dibandingkan orang-orang yang nggak cut loss. Nah,
Gimana caranya cut loss? Ya, ini ilmunya harus ada gitu loh. Kalian bisa baca e-learning gitu ya. Ada analisa teknikal, gimana cara jaga trendline, gimana cara jaga support gitu. Nih, support dan resistance gitu. Terus gimana cara tahu dividennya itu gede apa enggak gitu ya. Terus psikologi tradingnya trader versus investor itu gimana. Bekalin ilmu kalian sebanyak mungkin. Supaya kalian itu bisa belajar. Kan ada kelas basic, nanti juga ada kelas basic tuh, besok ada kelas basic gitu ya, at least dari basic dulu belajar gitu. Sekarang di YouTube tuh banyak gitu. Cuma ya kalau memang mau safe, mau bener ya, bukan bener juga sih. Mungkin kalau secara teori apa yang gue ajarin kadang di luar teori, tapi gue at least kalian nasabah gue akan ajarin kalian tuh bener gitu, yang sebisa mungkin tuh kalian tuh nggak rugi lah gitu. Cuma ya kalau ternyata market lagi jelek ya mau nggak mau, tapi at least akan jauh lebih terbatas. Sama yang terakhir ya, kalau memang mau bener-bener serius ya stop school gitu. Ya. Banyak mau ikutin yang free bisa, mau ikutin yang berbayar bisa, itu tergantung kalian. Gak ada masalah gitu ya. Kalian mau nanya di grup juga nggak ada masalah. Kalian mau ntar ada kelas basic juga nggak apa-apa gitu. Gue kadang keluar kota lagi di mana ngajak ketemuan, kalau memang kosong ya gue pasti sempetin gitu ya. Makanya jadinya kalau kalian tanya kok kapan area cut loss, kapan area take profit, ya tergantung dari analisanya kalian. Kalian beli itu ngikutin apa? Itu ngikutin indikator yang mana? Kalau kalian ngikutin indikator kok gue beli pakai MA, ya udah pakai MA gitu. Kalau kalian ngikutin indikator kok gue beli pakai stokastik, ya udah pakai stokastik gitu. Yang penting ada plannya dan kalian ikutin plannya. Kok ternyata pas gue jual sahamnya naik, berarti ada hal yang kurang, tinggal dipelajarin apa yang kurang gitu loh ya. Karena kalau nggak ada yang 100% bisa memprediksi market benar gitu. Walaupun hari ini kalau kalian lihat apa yang gue ngomongin 100% benar, tapi itu setelah melewati berbagai hal. Dan kalau kalian ngeliat, gue juga nggak gampang untuk bisa lakuin itu gitu. Ada banyak faktor yang harus gue lihat, ada risk juga untuk bisa salah, walaupun salahnya jadi lebih kecil gitu. Dan kenapa bisa kok bisa tahu ini elit bisa tembus, Demas nggak bisa tembus, itu ada pengalaman juga berpengaruh di situ gitu. Ada analisa juga berpengaruh. Anak-anak yang cruise kemarin at least gue ada share lebih lah buat di sana. Itu sebenarnya materinya ya yang gue pakai gitu, untuk bisa memprediksi ini bakal naik, ini nggak naik, ini bakal turun, ini nggak bisa break, ini bakal break. Semuanya kelihatan sebenarnya. Ya intinya belajar itu penting, cut loss itu penting. Ini market kita nggak tahu akan jadi seperti apa. Kalau di ngomongin market bagus banget, enggak. Kalau dibilang market jelek, ya gitu. Tapi bukan berarti market jelek itu harus dihindari. Karena justru orang bisa kaya raya saat market itu lagi jelek. Sometimes itu yang kita tunggu-tunggu. Cuma masalahnya adalah kalian berani cut loss apa enggak untuk bisa beli 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat di bawah dengan yang lebih banyak. Ya, kecuali kalian punya uang unlimited, ketika turun kalian masih ada segudang uang bisa beli lagi lebih berkali-kali lipat di bawah. Tapi gua akan berusaha sebisa mungkin dengan yang modal sedikit mungkin kita bisa cuannya sebanyak mungkin gitu. Makanya cut loss itu penting ya. Karena ya kalau nanti ternyata jelek-jeleknya market berantakan, market lagi turun dalam banget, ya at least yang bisa bertahan adalah orang-orang yang punya cut loss, orang-orang yang bisa jaga diri ya, sampai nanti tunggu momen untuk kapan kita HK gila-gilaan lagi untuk bisa cuannya gila-gilaan lagi kayak tahun 2020-2021. Dan itu waktu yang kita nanti-nantiin. Kan 2020-2021 naik tuh, udah 2022 kemarin turun, 2023 turun, ya wajar lah 3 tahun sekali siklusnya gitu. Nanti sekali yang naik lagi ya harus siap lagi, nampung lebih banyak gitu, cuannya lebih banyak lagi gitu. Sekarang market lagi jelek, kalau bisa cuan akan jauh lebih baik, tapi at least bertahan. Cuma ya kalau ngikutin tabel dari kemarin cuan kok gitu. Market minus begitu kalau pegang NDCL juga mau naik terus. Masalahnya dari dulu gue selalu bilang pangkat 3 itu harus ada di porto ya, pangkat 3 itu harus ada di porto ya gitu. Gak dijalanin.
gitu. Yang dibeli itu ketika pangkat 3-nya udah mulai turun, baru sibuk mau beli, ya udah berantakan gitu. Justru beli itu waktu lagi naik-naiknya, jangan waktu lagi turun. Kita itu trader, kalau nggak, bukan kita itu, yang kalian itu ada di grup trader gitu. Jadi berlakulah seperti trader ya. Kalau kalian di grup trader berlaku seperti investor, pasti rugi. Kalau kalian investor berlakunya seperti di grup trader, pasti rugi. Tempatlah diri kalian sesuai sama porsi yang ada, maka kalian akan jadi untung. Ubah konsep kalian jadi benar, jangan ngikutin hal-hal yang salah. Banyak orang di luaran gak ada hubungannya sama kalian, banyak yang berusaha ngejelasin dengan merubah konsep dari yang sebenarnya salah dianggap jadi benar. Supaya apa? Supaya kalian itu malah jadi loss dan sebagian orang itu jadi cuan. Hati-hati. Gitu. Ya. Itu yang perlu gue sampaikan ke kalian, karena gue lihat di luaran makin banyak teori-teori yang makin gak jelas, tapi makin banyak pengikutnya malah, dan banyak yang benerin gitu. Dan ya kalau kalian masih ngikutin orang yang kayak gitu, siap-siap aja gitu. Salah satunya kalau salah terlalu frontal. Oke, sip. Thank you semuanya. Ada pertanyaan terakhir? Udah jam 10.20. Ada pertanyaan? Ya, semoga kelas dari sini bisa mengubah kalian untuk jadi bisa berpikir tuh lebih rasional dan kenapa cut loss itu penting. Sip, thank you ya. Oke. Thank you semuanya udah ngikutin kelas dari awal sampai akhir. Selamat berpuasa buat kalian yang puasa. Semoga lancar puasanya sampai akhir gitu ya. Sampai nanti bisa lebaran. Oke, semuanya thank you. Sampai jumpa di bulan depan dan semoga cuan.